Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirriha hafdhal Qur'an wal 'amala bihi warzuqna min wa'ala munira wa sallim tasliman katsiran. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid As-Siratal Mustaqim yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita akan membaca surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, masih di juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', lil kafirina laysa lahu dafi', minallahi dhil ma'arij. Ta'rujul malaikatu wal ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmiidin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Kalla innaha ladzah nazza'atan lish-shawā, tad'ū man adbara wa tawallā wa jama'a fa'aw'ā. Innal insāna khuliqa halū'ā, idhā massahu ash-sharru jazū'ā wa idhā massahu al-khayru manū'ā. Illal musallīn alladhīna hum 'alā salatihim dā'imun walladhīna fī amwālihim haqqun ma'lūm lis-sā'ili wal mahrum. Walladhīna yusaddiqūna biyawmiddīn walladhīna hum min 'adhābi rabbihim mushfiqūn. Inna 'adhāba rabbihim ghayru ma'mūn. Walladhīna hum li furūjihim hāfidhūn illa 'alā azwājihim aw mā malakat aymānuhum fa innahum ghayru malumin. فمن ابتغى
يراءون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 44. Nanti kita baca artinya sampai 118. Jadi surah Al-Kahfi ini 44 ayat dibaca ya 10 menit paling lama. Kalau temanya masih seperti juz 29 pada umumnya terkait dengan hari kiamat. Surat Al-Ma'arij ini kalau dibagi bisa menjadi 3. Yang pertama 1 sampai 18 yang hari ini akan kita bahas itu terkait dengan gambaran tentang hari kiamat. Hari kiamat yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang tidak beriman. Malah di dalam permukaannya itu dengan nada mengejek, mempertanyakan kapan kalau ada siksa itu kapan datangnya. Itu diawali 1 sampai 18. Menjelaskan tentang kejadian hari kiamat yang tidak dilakukan pasti akan terjadi dan gambaran sedikit tentang kondisi saat ini. Kemudian bagian kedua ayat 19 sampai 35 itu berisi penjelasan tentang orang-orang yang selamat, orang yang beriman. Sampai ditulis ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah orang-orang yang berada di surga yang dimuliakan. Itu bagian kedua. Penutupnya kembali mengingatkan kepada orang-orang yang tidak percaya gitu ya, terkait dengan hari kiamat, siksaan dan apa itu dengan adakah itu semuanya menggambarkan ya kewaspadaan dan ancaman itu diakhiri dengan khosyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Itu 3 tema yang dibicarakan oleh surah Al-Ma'arij ini. Kita lihat terjemahan pada ayat 1 sampai 18. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seseorang dengan nada mengejek meminta didatangkan azab yang pasti akan terjadi.
lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik. Ta'udul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kehadirat Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Fasbir sabran jamilan, maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil terjadi. Wa narahu qariban, sementara kami memandangnya dekat atau pasti terjadi. Yauma taqumu as-samaa'u kal-muhl, Silaturahmi datang pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Wa takunul jibalu kal'ain, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Wa la yas'alu hamimun hamiman, dan tidak ada seorang pun teman setia yang menanyakan temannya. Yubassarunahum, padahal mereka saling melihat. Yawadul mujrimu law yaftadi min a'zabi yawmi idzin bibani, orang yang berbuat durhaka menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, keluarga yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'a, dan seluruh orang di bumi. Summa yunji, kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Inna Allah, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang berpaling dan menjauh dari agama. Wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. 1-18. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqid, ini dijadikan pendahuluan dari surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun, sa'ala itu yang bertanya, meminta, bermohon. Minta itu boleh apa saja, boleh minta, boleh apa. Nah, di sini yang diminta itu adalah tentang siksa yang pasti terjadi. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', seseorang bertanya, meminta, didatangkan, meminta atau bertanya tentang siksaan yang pasti akan terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Di sini ini apa ya? Dan kita sering kalau di dunia ini, kalau kita menasihati kepada orang, kadang-kadang ada jawabannya. Kadang-kadang orang-orang yang keras kepala, jawabannya, kalau memang saya salah, pasti Allah menurunkan siksa. Kan sering gitu. Kalau langkah saya ini, pasti siksa datang. Di dalam Al-Quran juga ada itu, misalkan orang-orang kafir ketika diseru oleh Rasulullah untuk menuju Islam, untuk masuk Islam, itu jawabnya apa? In kana hadza wal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Jika yang kamu katakan ini benar,
jika Al-Quran ini benar, in kana hadza wal haqq fa'amtir, maka turunkan batu dari langit atau turunkan siksa untuk kita. Atau di dalam surah yang lain, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan ancaman itu, janji itu akan datang jika kamu benar. Biasanya gitu. Orang-orang yang keras kepala seperti ini, ya terus akan ada. Jadi terus akan ada kita temui dalam perjalanan sejarah itu akan berulang seperti ini. Ini karena sudah ada contohnya. Kalau dibilangi nggak percaya dengan ada mengejek. Seharusnya kalau orang-orang beriman, jawabannya benar itu ya. Kalau memang saya salah, mudah-mudahan saya dapat petunjuk. Bukan kalau saya salah, pasti Allah akan menurunkan siksa. Makanya ini dengan nada mengejek, sa'ala sa'ilun bi'adabi, seseorang dengan nada mengejek bertanya tentang siksa yang pasti akan datang. Kemudian teruskan, lil kafirina laisa lahum dafi. Bagi orang-orang kafir, siksaan itu pasti tidak terelakkan. Atau dibacakan, lil kafirina laisa lahum dafi'un minallahi bil ma'ad. Siksa bagi orang-orang kafir, siksaan dari Allah itu pasti tidak terelakkan. Kalau siksa dari manusia mungkin masih bisa, ini dari Allah langsung. Jadi kalau nama siksa dari Allah pasti akan tidak ada seseorang pun yang bisa mengelak datangnya ini. Minallahi bil ma'arij, karena semuanya dari Allah, pemilik tempat-tempat naik, bil ma'arij, pemilik tempat yang tinggi atau pemilik kedudukan yang tinggi. Ma'arij itu ya seperti seperti sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah alat untuk naik bagi orang yang beriman. Isra mi'raj, jadi memang naik. Tapi yang dimaksud sini adalah dari Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi, dari Allah pemilik langit itu. Jadi yang dimaksud ini boleh jadi bisa jadi tempatnya, atau ada juga yang mengatakan di ma'arif itu adalah Allah yang menentukan kedudukan para malaikat dan bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada malaikat di bagiannya di langit pertama sampai yang tertinggi. Yang ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan ruh, para malaikat dan Jibril naik menuju kehadiran Allah dalam sehari yang kadar hitungannya itu sama dengan 50.000 tahun. Disebutkan 50.000 nya, jadi satu hari di dunia sama dengan 50.000 tahun. Atau ayat yang lain itu, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000. Ini 50.000 yang sama dengan 1000. Ini maksudnya ayat ini ada menerangkan bahwa waktu itu relatif, ya, ukurannya berbeda-beda tergantung bagi siapa waktu itu. Misalkan kalau kita berjalan ke depan berjalan pasti memerlukan beberapa waktu. Tapi kalau suara lebih cepat, tidak perlu waktu, sudah kedengaran di sana. Kilat lebih cepat lagi. Jadi ini adalah pengertian waktu. Al-Quran menginformasikan bahwa nanti kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang daripada hitungan kita di dunia ini.
agar supaya kita apa ya, waspada, jangan disepelekan. Satu hari di sana itu ribuan tahun, tidak seperti kita di dunia ini satu hari hanya 24. Kan di Al-Quran ada ungkapan orang-orang yang tidak percaya itu dengan meremehkan, Allah kami nanti di akhirat kalaupun disiksa, kalaupun disiksa paling hanya beberapa hari saja, paling hanya beberapa hari saja, nggak lama. Itu karena hitungannya tidak, tapi hitungan Allah berbeda. Ayat ini menginformasikan bahwa waktu itu relatif hitungannya. Misalkan ada yang menyebut apa itu Nabi Nuh itu berapa itu? Al-fasanatin illa khamsina ama. Al-fasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50. Berarti 950 ya, 950 tahun. Tahunnya seperti apa? Kita nggak tahu. Apakah tahun hitungan seperti kita atau berbeda? Boleh jadi hitungannya tahun itu bisa jadi musim. Kalau di daerah kehidupan Nabi Nuh itu musimnya itu 4 musim. Kalau di satu musim 1 tahun berarti ya 200 tahun. Allah a'lam. Al-fasanatin illa khamsina amma. Al-Quran kok kenapa ini kita ke Nabi Nuh? Al-fasanatin illa khamsina amma. Al-fasanatin illa khamsina amma. Kata-kata sana itu dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk menunjukkan masa-masa sulit. Kalau amma itu untuk masa-masa yang enak gitu ya, masa-masa enak itu subur, masa-masa sukses itu aman. Kalau sana biasanya pasti menunjuk masa-masa sulit pacak gitu. Kalau diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala komifar bihim al-fasadatin illa khamsina ama, itu berarti dalam kehidupan Nabi Nuh ketika berdakwah kepada umatnya itu lebih banyak tahun yang ditolak, ya kan? Hanya 50 tahun saja yang boleh beriman, sisanya 900 tahun itu penolakan terus. Nanti di surat itu akan terjelaskan. Ketika sini itu biasanya kepada dakwah untuk amma itu untuk masa-masa subur. Ini ayat 4 ya. Jadi ada orang yang bertanya tentang siksaan yang pasti akan terjadi. Fasbir sabran jamilan. Fasbir sabran jamilan. Jika demikian, siksaan itu kan sudah pasti, sudah pasti. Nggak perlu ditanyakan pun akan datang. Maka fasbir sabran jamilan wa Muhammad. Karena itu nggak usah dihiraukan. Ejekan surat itu nggak usah dihiraukan. Jangan menjadikan berat untuk kamu. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Terus lakukan tugasnya sebagai Rasul. Tidak usah memperhatikan keberatan atau ejekan seperti itu. Innahum yarawnahu ba'idan. Karena orang-orang kafir itu melihat adab itu sangat jauh. Ba'idah itu sangat jauh dalam arti yang mustahil. Orang yang menganggap itu jauh, bukan mungkin itu. Mereka melihatnya sangat jauh, melihat siksa yang dijanjikan oleh Allah tak mungkin terjadi. Wa narahu qariban. Sementara orang-orang yang beriman, kami Allah dan tentu orang-orang yang beriman melihat siksa itu dekat dalam arti pasti terjadi. Sehingga karena keyakinan akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, itu maka orang-orang beriman mempersiapkan dengan amal perbuatan, dengan ibadah, dengan penguatan kepada Allah. Sementara orang-orang yang tidak mempercayai, yang tidak persiapan apa-apa, tidak mempersiapkan apa-apa karena tidak percaya. Bagaimana
Bagaimana hari kiamat itu? Ini digambarkan oleh ayat berikutnya ini. Yauma taqumu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-'ihni. Itu kalau kita membaca ayat seperti ini, caranya itu kal-muh itu kan hanya sukun, lamnya kasroh. Nah, ketika diwakafkan, diberhentikan itu kan lamnya disukun. Berarti bagaimana ucapannya? Memang macam-macam, tapi yang umum itu kaidahnya itu ya huruf ketiga itu hanya diucapkan sedikit saja, sepertiganya. Kalmuh, enggak dengar. Kalmuh, ada yang sampai kalmuh ya kan? Ya memang agak susah saja. Wal fajr itu sama yang Lailatul Qadr itu aja sedikit saja adanya. Wa takunul jibalu kal'ihni, cara membacanya. Yauma taqumu as-samaa'u kal-muh wa takunul jibalu kal-'ihni. Pada hari, yaitu pada hari ketika langit seperti cairan, ya, apa itu cairan harga atau perak yang mencair. Wa takunul jibalu kal-'ihni, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berwarna-warni yang berterbangan. Ini penggambaran karena hancur dan pada itu sehingga langit menjadi cair, gunung yang kelihatannya kokoh itu menjadi seperti bulu yang diterpa oleh angin. Karena ini itu bulu yang berwarna-warna. Kenapa kok berwarna-warna? Karena gunung itu kan macam-macam warnanya. Warna-warna gunung itu tergantung kandungan yang ada di dalam gunung itu. Ya, bisa mineral, bisa tembaga, macam-macam. Itu diberikan dengan warna-warna yang berbeda. Nanti pada hari ketika siksa yang dijanjikan atau kiamat yang akan datang itu, semua itu menjadi tidak ada sama sekali. Langit mencair, gunung menjadi sesuatu yang sangat ringan sehingga digambarkan seperti tanah yang bisa diterpa oleh angin. Dan wala yas'alu hamimun hamima. Saat itu teman-teman dekat, teman-teman karib tidak akan memperdulikan atau tidak bertanya, tidak saling bertanya satu sama lain. Padahal yubassarunahum, padahal mereka sangat melihat. Jadi kalau kita nggak bertanya kadang-kadang kan jauh ya. Tapi ini orang yang sangat dikenalnya dekat, tapi tidak bertanya, tidak saling menyapa. Karena apa? Karena saling sibuknya. Saling sibuknya kan dikabarkan itu kalau di juz berapa ada yang itu surat apa itu surat Abasah al-Syurq. Atau kalau di surat itu surat Al-Anbiya juz 17 itu sampai ibu yang menyusui anaknya itu lupa dengan anak yang disusui. Saking sibuknya, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri sehingga tidak sempat mengurusi orang lain. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Orang-orang sahabat, para sahabat karib pun tidak akan mempertanyakan, tidak akan saling menyapa terhadap teman karibnya meskipun mereka sama-sama melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an. Orang-orang yang para pendosa, al-mujrimun para pendosa, orang-orang yang tidak beriman, para pendosa ingin saat itu seandainya dia bisa menebus dirinya meskipun berada dengan anaknya, wasahibah dengan istri dan saudaranya, dengan keluarga yang dilindunginya di dunia, dan bahkan dengan seluruh manusia. Kalau boleh itu pasti akan dilakukan. Ini gambarnya tidak mungkin kan? Kita yang manusia itu biasanya yang paling dilindungi kan? Coba kalau ada dunia itu. Hal itu
Saking gentingnya saat itu, saking menakutkannya hari kiamat itu, sampai-sampai orang yang sudah berbuat dosa itu ingin menebus dirinya, mengorbankan anak, istri, keluarga, dan seluruh yang mendukungnya di dunia untuk dia bisa selamat, untuk dia menyelamatkan dari siksa itu. Tapi nggak mungkin, tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat panas yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang melupaskan kulit kepala, tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu nanti, ya kalau orang nggak mau datang, oh nerakanya makin, kalau saya dipanggil nggak akan. Tad'u man adbara wa tawalla. Nanti neraka itu akan memanggil kapsen orang-orang yang di dunia berpaling dan ya, yang berpaling, watawala sama adbar, maksudnya berpaling dan menjauh dari tuntunan agama, dan juga orang-orang yang mengumpulkan harta lalu menahannya. Orang-orang yang mengumpulkan harta lalu menahannya. Ini kelompok yang pertama. Jadi penggambaran, baru nanti kelompok keduanya. Kalau ingin selamat dari ini seperti apa? Itu nanti dibahas oleh ayat 19 sampai 35. Itu sekelumit tentang arti dari ayat 1 sampai 18 surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan kita ya, dengan informasi seperti ini nanti coba dibaca. Kalau kita sudah tahu artinya, kita membaca Al-Quran itu akan berbeda. Ada kisah, ada seseorang ini itu berlapor pada gurunya, wahai Syekh, saya berhasil menghatamkan semalam dalam sholat. Syekhnya ini enggak ada, gurunya ini enggak bangga. Coba nanti kamu baca, bayangkan kamu sedang membaca di hadapan Rasulullah. Besoknya datang, tadi malam saya hanya mampu membaca separuhnya, masih belum bangga. Nanti malam coba kamu baca Al-Quran, bayangkan seakan-akan kamu bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian yang ini bolehnya ini berkata, semalam saya tidak bisa membaca berapa ayat karena seperti bilang, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran tahu artinya, terus dengan penuh penghayatan, karena pasti akan luar biasa dampaknya. Pasti coba baca aja surat yang tidak hafal, sholat benar-benar tadi posisikan kita bukan sekedar membaca berkali-kali, tapi bayangkan ya berlama-lama. Bayangkan kita membaca di hadapan Rasulullah, atau bayangkan kita langsung berkomunikasi dengan Allah melalui firman-Nya. Pasti sangat lain. Sehingga tidak heran ada beberapa ulama itu semalam hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh itu belum itu. Masih Rasulullah pernah membaca ayat surat Al-Imran terakhir itu sampai menangisnya. Luar biasa. Karena apa? Membacanya dengan penuh penghayatan dan menghadirkan siapa yang punya firman ini. Sehingga luar biasa. Karena Quran itu dan apa itu sangat mulia, sangat luar biasa. Jadi nanti coba baca ayat yang benar-benar. Sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'un min Allahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila inna
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Terus baca lagi sampai benar-benar Al-Quran itu menyentuh pada hati kita. Itu pasti luar biasa. Jadi ingat, kita tidak heran kalau para ulama itu semalam suntuk itu tidak bisa tidur karena ayat Al-Quran. Kalau kita posisinya sudah seperti itu, maka itu tandanya kita sedang mendapatkan karunia dari Allah yang luar biasa. Demikian satu sama belas. Silakan kalau ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang tugas ini sudah Ma'arif ini. Sedikit barangkali dari memang banyak perasaan yang berangkat mengenai tentang kiamat yang banyak sekali ya, di Al-Qari'ah dan yang lain banyak, sehingga sangat dahsyat sekali hari kiamat ini barangkali ya. Sehingga ini mungkin surat Maryam apa ya yang kalau tidak salah orang yang menyusui juga lupa dengan anaknya gitu kan, lupa dengan anaknya yang menyusui, dengan datang ke kiamat itu lupa dengan anaknya. Karena sangat menakutkannya itu ya. Misalnya ketegasan saya barangkali, apakah ada ayat atau hadis barangkali ketika terjadi kiamat itu, apakah orang beriman itu atau orang saleh itu masih hidup atau sudah dipanggil duluan barangkali itu ya, sehingga sangat menakutkan gitu kan, atau sudah dipanggil duluan sehingga mungkin yang tersisa itu orang-orang yang kafir, orang berdosa ya, sehingga khawatir barangkali kalau ketika kita melihat kiamat itu menakutkan, kita khawatir berubah keyakinan kita gitu, tidak menerima dengan keadaan seperti itu gitu. Itu aja barangkali kan, apakah ada orang muslim masih ada gitu, yang menerima itu masih hidup sehingga tidak mengalami hari kiamat barangkali. Doanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sama-sama belum mengalami gitu. Sama-sama belum mengalami. Ya, kita berharap tidak mengalami itu, karena ya tadi boleh jadi belum tentu kita tahu semua, kita berbalik gitu kan. Ada riwayat saya nggak hafal riwayatnya dia kan bahwa orang-orang yang sudah ya dijaga keimanannya, sudah dihidupi Allah itu biasanya itu tidak mengalami itu. Nah, itu ada riwayatnya panjang. Karena itu kan salah satu permohonan yaitu agar supaya kita diselamatkan dari fitnah. Karena saat itu kan hadis yang panjang itu, saat itu ada sebelumnya ada dajjal ya. Jika ngomongnya itu dibalik yang benar, maka pokoknya ketika yang ini jelas menjadi sama. Yang salah justru yang berbeda dengan yang berbeda. Di surah Qaf ada itunya wajah sakwatul mauti
tapi tidak menggambarkan secara jelas. Tapi yang jelas itu di riwayat yang cukup panjang jelaskan tentang apa itu orang kiamat terjadi itu ya orang-orang yang beriman tidak mengalami itu. Mudah-mudahan tidak. Makanya kan ada juga bahwa orang-orang yang dimakamkan di tanah suci, di tanah Allah, Mekah Madinah itu akan selamat. Sehingga banyak orang-orang yang sudah tinggal di sana yang pasti dimakamkan di sana. Jarang kan ada orang haji meninggal di sana, keluarganya kalau dibawa pulang itu bagi rugi. Orang berpingin meninggal dan bisa dimakamkan di sana. Tidak seluruh orang bisa meninggal di sana. Kemarin yang zaman itu, yang terakhir itu, yang tokoh kita itu, ya Imam Zubair, itu kan sudah sepuh kan. Saat tahun terakhir itu, dan beliau haji memang tidak ditemani oleh keluarganya sama sekali. Tapi sebelum berangkat pamitnya seperti benar-benar pamit berbeda dengan tahun sebelumnya. Ternyata beliau wafat di sana dan dimakamkan di sana. Jadi banyak kiai yang juga begitu dan tidak seluruh ada orang yang sakit enggak. Itu salah satu. Perbuatan amalan seperti itu kan karena berdasarkan hadis saja bahwa nanti saat pembubaran kiamatnya menakutkan itu karena tidak ada orang yang ada jaminan bahwa dia bisa mempertahankan keimanan saat itu ya. Maka wafat di sana itu sudah keamanan tersendiri ya. Keamanan tersendiri bisa selamat dari itu. Kemudian kita bisa selamat semuanya dengan dengan amalan-amalan berusaha amalan itu mungkin karena kita belum mengalami, kita mempercayai dari informasi yang disampaikan oleh Al-Quran maupun oleh hadis-hadis yang disampaikan. Dengan dasar keyakinan itu maka kita berbuat, beribadah, terus berdoa semoga demikian itu kan karena keyakinan itu. Tadi diadakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Kalau sudah tidak beriman, nggak ada persiapan. Untungnya kita beriman itu kita persiapan. Persiapannya seperti apa? Maksimal tidak maksimal? Kan ada para sahabat itu pernah ada yang tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Nggak dijawab. Terus kemudian siapa tadi yang tanya? Saya Rasulullah. Terus tanya ini, namanya kamu apa yang kamu siapkan? Tanya dia kan, tidak ada Rasulullah, saya nggak punya pesawat apa-apa, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya cinta kepada utusan saya. Langsung anta ma'aman ahad, kamu bersama orang yang kamu cintai. Karena itu idola itu penting. Nah, sekarang ini masalahnya anak-anak kita itu idolanya sudah bergeser. Pokoknya kan bergeser banget dengan apa itu SpongeBob itu seperti apa mereka, SpongeBob apa mereka. Nah kalau kita tidak mengimbangi, mereka cintanya mungkin dengan Al-Quran saya nggak gitu. Kalau orang tuanya tidak memaksakan, wah kalah itu. Saya sendiri aja di rumah kalah itu juga gitu. Tapi saya punya cara. Pokoknya saya punya Quran ini. Kalau kita makan sehari 3 kali dengan Al-Quran minimal seperti itu 3 kali. Pokoknya di rumah itu wajib 3 kali menghafal Quran. Main HP boleh, tapi ngaji nggak boleh di pagi, siang, sore. Kalau seandainya pagi nggak ngaji, sore nggak ngaji, malam ngajinya banyak. Itu kesadaran itu bisa bicara kalau jadi kalau dia tidaknya pagi-pagi subuh itu bangun ngaji dulu. Karena bayangan anak itu nanti siangnya anak. Karena kalau nggak gitu, kalau tidak disiapkan seperti itu, udah anak-anak itu pasti kalah dengan HP, dengan TV. Nah itu cara kita untuk menanamkan Al-Quran kepada anak biar terus. Jadi saya banyak berkompromi, tapi dengan kompromi itu ya tetap pada itunya. Karena katanya HP itu sudah luar biasa ini. Ini setan yang paling ini. Mudah-mudahan kita semuanya ya anak kita terutama itu bisa cinta dengan Allah dengan cara seperti tadi. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua bisa istiqomah bersama Al-Quran.
Suatu